Salam sejahtera, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Dresti Pinastika, CGP Angkatan 8 dari Kota Pekalongan. Izinkan saya menyampaikan tugas aksi nyata pada modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Dresti Pinastika, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hingki Firmansyah. Beliau adalah guru kelas 6A di SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Apa kabar Pak Hingki? Alhamdulillah Bu. Syukurlah keadaan Pak Hingki baik ya Pak Hingki? Baik, Tetap alhamdulillah. semangat ya? Tetap semangat Bu. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Nah, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Pak Hengki lakukan di dalam kelas. Nah, saya akan melakukan proses supervisi di dalam kelasnya Pak Hengki. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Hengki lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal? Nah, sebelum nanti Pak Hengki melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu supaya Pak Hengki tentu saja lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan Pak Hengki yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Hengki capai. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran saya adalah siswa mampu menentukan bagian-bagian bunga dan siswa mampu menyampaikan hasil diskusi tentang bagian-bagian bunga dengan baik dan benar. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Pak Hengki yang ingin Pak Hengki capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak lakukan untuk saya observasi? Baik, area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, yaitu siswa dapat menentukan bagian-bagian bunga dengan tepat. Dan untuk area keterampilan, siswa dapat menyampaikan hasil diskusi tentang bagian-bagian bunga dengan baik dan benar. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Dan untuk metodenya sendiri saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak Hengki. Kemudian juga menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL
dan juga menggunakan beberapa metode ya Pak Hengki. Ada diskusi kelompok, kemudian penugasan, dan juga tanya jawab ya Pak Hengki. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media LKP atau lembar kerja peserta didik. Kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran serta saya menggunakan kartu-kartu atau kartu bagian-bagian bunga. Oh gitu, baik Pak. Kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut itu besok pagi pada jam ke-4 dan jam ke-5. Ya baik Pak. Besok berarti hari Kamis ya Pak, besok jam ke-4 dan ke-5. Baik, saya akan datang ke kelas Pak Hengki. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mohon izin untuk mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nah kita akan melakukan percakapan lagi nih Pak Hengki. Nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Puji Riswati. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Hengki dapatkan dari hasil percakapan kita siang hari ini, Pak Hengki? Saya jadi mendapat gambaran Bu, media apa yang nanti saya akan gunakan. Nah, itu saya akan persiapkan mulai dari sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak Hengki atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Pak Hengki pada hari Kamis jam ke-4 dan ke-5. Demikian Bapak dan Ibu percakapan kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa kembali besok pada kegiatan observasi pembelajaran dan juga pada percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Pak Hengki amati itu tadi ada yang kelihatannya sedih, ada yang sedang marah, ada yang sakit dan lain-lain ya. Coba kalian tatap Pak Hengki nanti akan tatap ke mata kalian supaya Pak Hengki bisa mengetahui keadaan kalian. Coba Pak Hengki beri waktu 1 menit coba. Ya cukup. Nah, dari tatapan mata kalian Pak Hengki sudah mengetahui dari masing-masing kalian itu ada yang punya masalah di rumah, ada yang di sekolah, ada yang dengan temannya, ada yang dengan orang tua. Itu masalahnya ya. Supaya masalah kita tidak panjang atau tidak berlarut-larut, biasanya kalau ada masalah itu kalian pasti nafasnya deg-degan atau nafasnya tidak teratur ya. Maka supaya kita nafasnya teratur dan masalahnya kita bisa selesai, mari kita ambil nafas atau tarik nafas sebanyak 2 kali ya. Ayo bareng-bareng. Satu nafas, terus kemudian keluarkan atau tarik, kemudian hembuskan. Yuk bareng-bareng 1, 2 mulai. Satu lagi. Cukup ya. Semoga dengan tarik nafas tadi kalian bisa melegakan atau meringankan masalah kalian ya. Ada yang tadi masalahnya sedang sedih, ada yang masih emosi dengan temannya. Insya Allah nanti emosinya lebih mereda atau tidak emosi masing-masing. Berdoa dengan
awal mulanya apa? Bentuk apa? Setelah biji apa? Sebelum jadi buah kan, kalau biji itu sudah ada buahnya. Apa ya? Coba kelompok 1, coba. Sebelum jadi buah apa dulu, ayo? Tunas. Kelompok 2. Hah? Tunas. Kelompok 3. Buah durian itu berbuah, itu sebelumnya berbentuk apa? Tepuk tangan untuk Anda Putri ya. Berbentuk apa? Bunga. Belajar tentang bunga ya. Bunga itu ada bunga apa saja coba yang kamu ketahui? Ada bunga apa? Bunga melati, bunga matahari, bunga yang seperti kamu pakai bunga apa ini? Bunga sepatu, ada ya bunga sepatu, bunga yang lain. Karena pertanyaan menyiapkan buku atau kertas. Ayo. Nanti masing-masing kelompok akan maju satu persatu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan. Bunga itu berfungsi apa? Ini di penghubungan antara tangkai dan ranting. Berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat belum mekar atau masih kuncup. Untuk melakukan proses penyerbukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga belum mekar atau masih kuncup. Bagian ketiga, mahkota bunga berfungsi sebagai pemikat serangga untuk melakukan proses penyerbukan. Nasari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan berfungsi sebagai
putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya tadi ada penjelasan yang masih kebalik ya. Misalnya tadi ada benang sari itu fungsinya sebagai alat kelamin betina ya. Itu kebalik. Supaya kita lebih paham dan tidak kebalik penjelasannya, mari kita melihat tayangan di depan ya. Gambar bunga tapi belum ada tulisan bagiannya. Itu ada berapa bagian itu? Ada 9 ya. Nanti masing-masing kelompok mendapat jatah 2. Nanti tapi tidak majunya tidak dipilih oleh kelompoknya, tapi yang memilih Tanggi ya. Coba kelompok pertama dulu yang maju yaitu Ananda Rehan dan Krisna. Silakan maju di sini. Silakan. Yuk. Tidak usah dibawa yuk. Yuk berdua maju. Ya maju. Rehan dan Krisna silakan maju ke sini. Silakan ini. Silakan dibuka kemudian ditempel di bagian yang sesuai dengan tulisan. Silakan. Punya tarik bunga di mana letaknya? Kemudian Mugi. Ya. Mugi. Ya silakan. Tidak usah menghadapi ya, jawabannya biar sendiri. Adanya di sana, masuk ke sana. Ya, sila. Nanti dulu, di sini dulu. Bagaimana untuk jawaban dari Ananda Aldi dasar bunga? Untuk Ananda Sila bunga di mana? Kemudian Tangke Sari di mana? Di sini ya. Terus Kepala Sari. Ya. Kelompok bunga. Mahkota bunga. 1. Terus yang terakhir bakal buah.
wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dresti Pinastika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Puji Riswati, dan juga saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Hengki Firmansyah. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bu Puji, Pak Hengki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Pak Hengki. Nah, saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan juga akan didampingi oleh Ibu Puji Riswati. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Hengki terkait dengan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Hengki di dalam kelas ya Pak ya. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Hengki lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Hengki selama jalannya kegiatan observasi pembelajaran yang telah berlangsung tadi, Pak Hengki? Untuk pembelajaran tadi, karena saya belum terbiasa ya, awalnya itu sedikit tegang. Oh, tegang ya Pak ya? Karena belum terbiasa. Namun setelah berjalan beberapa waktu, alhamdulillah dapat berjalan lancar. Ya, alhamdulillah ya Pak Hengki. Pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya Pak Hengki. Nah, bisa diceritakan kembali Pak Hengki pada area pengembangan yang Pak Hengki lakukan di dalam kelas, mungkin langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Pak Hengki lakukan selama pembelajaran di dalam kelas? Untuk tahapannya, sebelumnya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Perangkat pembelajaran ya Pak. Dan untuk area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama itu area pengetahuan, kemudian yang kedua area keterampilan. Untuk area pengetahuan itu siswa dapat menentukan bagian-bagian dari bunga dengan tepat. Kemudian untuk area keterampilan itu siswa dapat menyampaikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya itu tentang bagian-bagian bunga dengan baik dan lancar. Demikian Bu. Baik. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak Hengki. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Hengki sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau menurut Pak Hengki bagaimana? Menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik dan pembelajarannya sudah menyenangkan, tapi ada beberapa atau ada kekurangannya Bu, sedikit kekurangan. Tapi tadi memang saya melihat sendiri ya pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak itu sangat antusias dalam belajar, anak-anak itu merasa senang dalam belajar ya Pak ya. Namun memang terlihat masih ada beberapa siswa yang belum bisa aktif ya Pak Hengki ya. Baik, jadi menurut Pak Hengki sendiri dari tadi ada siswa yang kurang aktif tadi ya, mungkin kendala-kendala apa sih yang Pak Hengki hadapi saat melakukan proses pembelajaran Pak sehingga siswa kok tidak aktif? Untuk hambatan atau kendala yang saya hadapi itu mungkin dialami oleh guru-guru yang lain, karena siswa itu di dalam kelas ada yang tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran. Ya Pak Hengki. Jadi tadi karena masih ada siswa yang kurang aktif, tapi menurut Pak Hengki sendiri, mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi itu karena apa ya Pak Hengki? Setelah saya refleksi itu menurut saya Bu, untuk pembagian kelompoknya mungkin belum mengakomodir gaya belajarnya mereka. Mungkin ada yang gaya belajarnya yang audio, ada yang
audiovisual, kemudian ada yang kinestetik, sehingga mereka itu belum tercover semua. Oke. Sehingga anak-anaknya ada yang kurang aktif karena gaya belajarnya mungkin belum sesuai dengan mereka. Sesuai ya Pak ya, betul ya, karena di dalam kelas pasti anak-anak itu beragam ya Pak ya, gaya belajar mereka nih. Kalau menurut Pak Hengki, rencana ke depan Pak Hengki itu seperti apa Pak Hengki untuk proses pembelajarannya? Saya nanti akan menanyakan terlebih dahulu atau diskusi dengan siswa nanti pembelajaran apa yang sesuai dengan mereka, sehingga nanti pembelajarannya bisa sesuai dengan gaya belajarnya siswa atau mereka. Ya baik. Itu rencana Pak Hengki ke depan ya Pak Hengki ya. Nanti saat pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan siswa nih, karena siswa kan diferensiasi ya Pak ya. Gaya belajarnya itu ada yang auditori ya, kemudian yang kinestetik, ada yang visual. Nah, supaya anak-anak lebih nyaman ya Pak Hengki dalam belajar ya Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Pak Hengki rencanakan dapat terrealisasi ya Pak Hengki, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa gitu ya Pak Hengki, dan harapannya siswa bisa aktif semua ya Pak Hengki dalam pembelajaran. Nah Pak Hengki, saya akan tunggu nih cerita-cerita Pak Hengki selanjutnya. Semoga rencana ke depan ini bisa terrealisasi ya Pak Hengki. Nah, kira-kira kapan nih Pak Hengki akan melakukan perubahan dengan rencana yang tadi sudah Pak Hengki sampaikan? Untuk waktunya tepatnya belum Bu, tapi insya Allah segera atau secepatnya saya akan melakukan perubahan. Iya, sekarang ini sudah mau akhir semester 1 ya Pak ya, berarti kira-kira kapan nih Pak Hengki? Nanti untuk persiapan mungkin awal semester 2. Awal semester ya Pak, karena ini sudah akhir semester, mungkin ya Pak. Baik Pak Hengki, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini secepatnya bisa terrealisasikan ya Pak. Nah Pak Hengki, strategi apa yang akan Pak Hengki lakukan supaya rencana Pak Hengki tadi itu dapat terlaksana dengan baik? Untuk strategi yang saya lakukan tentu yang pertama saya akan berdiskusi dengan siswa terkait dengan nanti pembelajarannya bagaimana. Nanti saya juga memperhitungkan gaya belajar mereka, mungkin ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi nanti pembelajarannya saya berusaha untuk mengakomodir semua gaya belajar mereka, tapi tidak semuanya hari itu. Mungkin hari ini bisa saya ke gaya belajar yang audio, nanti besoknya ke yang kinestetik gitu. Kemudian yang kedua, saya juga akan memperhatikan media yang digunakan. Mungkin sebelum pembelajarannya saya akan menyediakan atau mencari media yang lebih dari pembelajaran yang kemarin. Mungkin kalau misalkan di sekolah mungkin belum ada, mungkin saya bisa berdiskusi dengan sekolah mungkin supaya menyediakan media yang bisa membantu pembelajaran atau menunjang pembelajaran di kelas saya. Itu untuk strateginya. Baik Pak Hengki. Kemudian kalau terkait dengan kebutuhan anak-anak sendiri nih Pak, mungkin kalau tadi ada yang gaya belajarnya bermacam-macam nih Pak ya. Kalau anak sendiri, apakah ada siswa yang harus khusus ditangani gitu Pak Hengki di kelasnya Pak Hengki? Kebetulan di kelas saya itu ada anak yang pendengarannya itu kurang Bu. Itu mungkin ada kelainan di telinganya, dan ketika pembelajarannya bersifat audio itu anak itu kurang menangkap dalam pembelajaran. Dan nanti kedepannya saya berencana akan menjalin diskusi dengan orang tua anak tersebut. Nanti saya akan memanggil
dan nanti akan mencari solusinya supaya anak tersebut itu bisa belajar dengan kondisi yang tidak ada kekurangan. Mungkin kalau pendengarannya sudah baik, mungkin kedepannya pembelajarannya atau anak tersebut akan belajar dengan baik dan bisa menangkap pembelajaran dengan lancar. Iya Pak Hengki. Jadi memang ada hal-hal yang tetap harus kita komunikasikan kepada orang tua ya Pak ya, demi kelancaran pembelajaran itu ya. Selain itu saya juga akan kolaborasi dengan guru sejawat atau guru yang lebih pengalamannya lebih mungkin untuk menambah saya dalam menangani masalah tersebut. Iya, memang diperlukan kolaborasi ya Pak ya di sekolah, nanti bersama dengan guru-guru saling bersinergi. Nanti istilahnya setelah selesai kegiatan pembelajaran mungkin bisa melakukan refleksi ya Pak, didampingi dengan teman-teman guru nanti iya bisa saling berkolaborasi. Kalau terkait dengan media pembelajaran, materinya bunga itu bisa langsung konkret ke bunga asli. Tetapi kalau misalkan nanti materinya berupa seperti kayak tata surya, nanti kan tidak mungkin saya suruh anak ke langit. Nanti saya kalau di sekolah kebetulan tidak ada, nanti saya bisa meminta dari dana bos atau dari pihak sekolah supaya menyediakan media yang sesuai dengan pembelajaran tata surya. Terima kasih Pak Hengki, wah sudah lengkap sekali, ini luar biasa strategi-strategi yang tadi sudah direncanakan oleh Pak Hengki. Semoga semuanya nanti bisa terrealisasi ya Pak Hengki dan berjalan dengan lancar. Nanti pada akhirnya pembelajaran pun bisa menciptakan student well-being, siswa bisa senang dalam belajar, pembelajaran dapat berpusat pada siswa. Terima kasih Pak Hengki untuk waktunya. Dan baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Puji Riswati. Beliau adalah pengajar praktik saya. Puji akan memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi ya Bu Puji. Enggak Bu Puji. Terima kasih Bu Desti, Pak Hengki. Menarik ya tadi diskusinya, saling merefleksi bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan ya. Yang ingin saya tanyakan saat tadi awal ya rangkaian prosesnya kan Pak Hengki menyusun perangkat pembelajaran. Nah, kira-kira dalam perangkat pembelajaran itu ada unsur-unsur yang seharusnya itu dimunculkan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, yaitu disiplin positif, kemudian diferensiasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah KSE. Yang ingin saya tanyakan, ya, kemampuan sosial emosional. Yang ingin saya tanyakan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran tersebut, apakah 3 unsur tersebut sudah masuk dalam perangkat pembelajaran yang Pak Hengki susun? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Sudah lengkap saya lihat di PP Pak. Iya, SPP dari Karena dibantu Oh, oleh Desti. iya. Untuk sebelumnya Pak Hengki sudah pernah melaksanakan dengan 3 aspek yang terintegrasi tersebut. Belum Pak. Oh, ini hal yang baru ya. Dan bagaimana ini yang Pak Hengki rasakan terkait dengan pengimplementasian 3 aspek tersebut dalam pembelajaran? Ya, alhamdulillah dengan adanya 3 itu anak itu lebih di kelas lebih menyenangkan, lebih aktif dan lebih tidak rame gitu. Karena kan ada unsur emosi, misalkan dari rumah sedang marah, nanti kan kalau di sekolah sudah diberikan arahan ya tidak marah, kan nanti pembelajaran lebih lancar atau lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Karena bagaimanapun juga proses pembelajaran tidak lepas dari apa yang kita rasakan. Kalau suasana hatinya nyaman, belajar juga pasti lebih mudah ya Pak ya. Itu yang mungkin dulu tidak sering kita terlewat. Jadi kita menuntut anak harus seperti ini. Namun
kita tidak memikirkan apa yang anak rasakan. Belum siap Iya, jadi dengan adanya sosial emosional ini tadi kan anak-anak diberikan kesiapan untuk belajar. Iya. Menarik ya. Jadi ada perubahan menarik yang Pak Hengki rasakan dalam pembelajaran tadi. Alhamdulillah ada itu nih, ada perubahannya lebih apa? Sayanya juga lebih ketika memberikan pembelajaran lebih semangat, lebih apa namanya, tidak seperti sebelumnya. Lebih apa ya bahasanya, enjoy ya Pak Enjoy, ya. lebih menikmati Bu. Ya, ada respon anak yang bersemangat, kemudian ada materi kegiatan yang beragam terkait diferensiasi tersebut kan. Dan saya sebenarnya tertarik juga waktu Pak Hengki menyampaikan tentang anak yang ada sebagian yang belum bisa mengikuti gitu ya. Alasannya ya mungkin karena kegiatannya belum mengakomodir semua kepentingan anak ya, dan itu akan jadi refleksi bermakna ketika ditindaklanjuti ke depannya kan, seperti itu ya Pak Hengki. Semoga apa yang Pak Hengki laksanakan tadi dengan pendampingan BUGES ini akan membawa pengaruh yang signifikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Bapak ya. Pak Hengki, saya tertarik sekali dengan tadi pernyataan Pak Hengki terkait dengan pelibatan anak dalam penyusunan materi pembelajaran. Apa yang melatar belakangi Bapak berencana melaksanakan itu, strategi ke depannya? Untuk faktor yang saya menerapkan seperti itu karena kalau kita berdiskusi dulu dengan anak, nanti pembelajarannya itu mereka akan antusias. Kemudian pembelajarannya mereka juga akan dengan senang hati atau dengan semangat untuk menerima pembelajaran tersebut. Jadi ketika saya menjelaskan atau ketika saya mengajak siswa untuk berdiskusi, mereka akan dengan sendirinya mereka akan melakukan dengan lebih semangat, tidak karena terpaksa. Oh iya, menarik ya Pak ya. Itu bisa mengakomodir anak-anak tadi yang kurang bersemangat tadi ya, yang positif ini ya, menarik ya guys ya. Semoga apa yang sudah Pak Hengki rencanakan tadi ya terkait strategi dan lain sebagainya bisa dieksekusi dengan baik ya, dan kedepannya kegiatan pembelajaran semakin maksimal. Anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kita harapkan. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Inilah tadi percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan, beserta dengan Bapak Hengki Firmansyah, guru kelas 6 dari SD Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Puji Rizwati. Terima kasih, sampai jumpa kembali, tetap semangat, salam guru penggerak.